Bung, kita kobarkan revolusi malam ini. Jika tidak, lalu Bung Karno bilang, jika tidak apa, ini batang leherku, seret saya ke pojok situ dan potong malam ini juga. Terima kasih, Indonesia punya banyak masalah. Kalau pendapat saya kira tidak jauh berbeda dengan Dr. Gamal Albin Said. Saya kira kita satu perguruan lah kira-kira. Kita satu bahan bacaan sehingga memang sudah terjadi balance yang bagus. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Tujuan kita hadir di tempat ini cuma satu. Tidaklah cantik seorang penari kalaulah tidak memakai pita. Tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Dengan ide negara ini akan mampu berlari kencang. Dengan ide negara ini akan bisa mampu bersaing di nasional maupun di internasional. Hanya dengan ide lah kita dapat menentukan takdir kita, negara kita akan dibawa kemana. Oleh karena itu di sesi kedua ini kembali saya ingin menyampaikan kita semua bahwa seminar nasional yang merupakan persembahan dari hobi kerja adalah manifestasi ataupun keresahan dari anak-anak muda Makassar khususnya milenial agar supaya kita memberikan kontribusi dampak yang positif kepada pembangunan bangsa dan negara kita. Baik, saya langsung saja akan mengundang jauh-jauh dari Jakarta seorang anak muda milenial menjadi trendsetter di Indonesia akhir-akhir ini. Mari kita lihat profil singkat dari Dr. Gamal Albin Said. Saya the one and only Dr. Gamal Albin Said. Biasanya saya lihat di TV. Kali ini kita berhadapan dan saya yang akan memandu Anda selama kurang lebih berapa menit ke depan. Kira-kira begitu. Dr. Gamal baru pertama kali datang ke Makassar? Enggak, ini ya sudah berapa kali ya. Sudah berapa kali? Kesannya sama Makassar setiap berkunjung ke Makassar? Ya pertama I always happy surrounded by smart people ya. Pak Zakir, Mas Chandra dan kawan-kawan semua. Enggak termasuk Mas ya. Iya. Merasakan. Dan jujur saya banyak insight. Saya termasuk orang Makassar memang satu dari 4 kota yang memberikan pertumbuhan ekonomi terbesar untuk Indonesia. Betul. Ya. Dan lebih dari itu banyak pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari kota Makassar, Bone dan sekitarnya ya. Jadi memang suplai kepemimpinan kita banyak dilahirkan di kota Makassar ini. Makassar. Dan saya lihat makanya tadi ketika Pak Zakir itu bilang 45 tahun mau berhenti jadi dekan. Saya sudah mikir nih mau jadi menteri pendidikan. Tapi saya bisa solusi Pak. Saya kasih solusi. Saya bisa bantu Pak Zakir jadi menteri pendidikan. Caranya bantu saya jadi presiden Pak. Iya. Amin. Iya. Siap. Oke. Dr. Gamal. Menurut Dr. Gamal setelah berhenti euforia politik ini. Menurut Dr. Gamal apa pendapat tanggapan Anda tentang Indonesia hari ini? Oke, saya termasuk orang yang konsisten dengan narasi ya. Sejak beberapa tahun lalu cek semua tulisan saya media sosial saya. Saya orang yang berkelahi melawan ketidakadilan dan kesenjangan. Singkat cerita 2005 saya diundang Oxfam. Kami ke Thailand, kami launching namanya World Equality Forum bersamaan dengan World Economic Forum. Alright. Waktu itu di dunia ya kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. Saya bongkar datanya di Indonesia nggak jauh berbeda. 2008. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia, yang jelas nggak ada di sini semua wajahnya ya. Jelas. Sama dengan kekayaan 30 juta penduduk Indonesia. 2009 40 orang ini sama dengan kekayaan 42 juta. 2010 40 orang ini sama dengan kekayaan 66 juta. 2011 kekayaan 40 orang ini kalau ditotal sama dengan kekayaan 77 juta. 2017 kemarin Oxfam merilis lagi datanya. Februari, kekayaan 4 gelintir orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Jadi so few have so much, so many have so little ya. Bahkan ketika saya ketemu yang Habibie, narasinya yang Habibie itu satu hal yang saya sukai. Saya pernah diundang oleh beliau waktu itu asar sampai maghrib kami ngobrol. Banyak hal beliau ingatkan saya satu kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan begini, jika Pancasila itu dipreteli, jangan kaget kalau bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang. Jadi, dan ini bukan soal angka. Credit Suisse bilang kesenjangan kita nomor 4 di dunia. Bank Dunia bicara pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade terakhir hingga 2017 hanya dinikmati 20% orang, sehingga 80% tertinggal di belakang. Tetapi kenapa saya bilang ini bukan soal angka? Karena kesenjangan ini banyak bapak pulang ke rumah tidak bisa beli susu dan ikan buat anak-anaknya. Karena kesenjangan ini banyak anak-anak nggak bisa lanjut kuliah. Karena kesenjangan ini banyak ibu harus mengemis di rumah sakit supaya anaknya bisa berobat. Jadi perceived injustice ya, rasa ketidakadilan itu bisa kita rasakan hari ini. Dan itulah sejatinya musuh kita bersama ya. Dan itu mungkin yang pertama. Lalu kedua begini, saya suka tadi ketika narasi anak-anak muda ya.
Selama ini milenial dihubungkan sebagai objek politik, dikesampingkan dalam proses ya. Ada namanya sebuah gerontokrasi. Gerontokrasi itu apa? Ketika pemerintahan, badan pemerintahan dipimpin oleh orang-orang tua. Terjadi di Indonesia. Sejak 2 dekade terakhir semuanya di atas usianya 50 tahun ke atas ya. Jadi anak muda hampir tidak punya tempat di Indonesia ketika itu. Padahal kalau kita lihat tren dunia dan sejarah bangsa kita ya, itu anak-anak muda punya peran. 1908 itu anak muda mahasiswa kedokteran di ruang kelasnya di Jalan Abdurrahman Saleh. Jam 9 pagi mendeklarasikan Budi Utomo yang kita peringati setiap 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 1928 Kaca Sungkana dari Madura, Muhammad Yamin dari Sawah Lunto ya mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Bahkan 1945 kemerdekaan itu anak muda yang memulai datang ke rumahnya Bung Karno malam-malam. Khairul Saleh dan Wikana dari Lumajang. Mengancam Bung Karno, Bung kita kobarkan revolusi malam ini, jika tidak. Lalu Bung Karno bilang, jika tidak apa, ini batang leherku seret saya ke pojok situ dan potong malam ini juga. Dan dunia pun sekarang bergeser. Pemimpin-pemimpin dunia usianya muda. Emmanuel Macron Prancis di usia 39 tahun. Sheikh Tamim bin Hamad di Qatar ya, Emir Qatar. Usia dia waktu itu masih 33 tahun. Bahkan Luigi De Maio, wakil Perdana Menteri Italia, usia masih 32 tahun. Di Estonia, Hungaria ya, Volodymyr Groisman, Ukraina itu usia 38 tahun. Juri Ratas Estonia usia 38 tahun. Jadi sekarang tren anak-anak muda. Jadi saya katakan apa? Indonesia itu sekarang memasuki era baru. Di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka-mereka yang punya kesejahteraan finansial dan memberikan kesenjangan. Tapi diberikan kepada kita, generasi muda yang punya ide, gagasan dan kepedulian. Jadi tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih. Luar biasa. Baik, berarti Anda mau bilang bahwa kesenjangan sangat luar biasa yang ada di Indonesia, termasuk dari segi ekonomi dan ide. Anak muda. Iya, jadi anak muda itu bagi saya selalu, jadi anak muda ibarat matahari pukul 12 siang saya katakan. Paling terang, paling panas, paling membara. Jadi itulah modal yang kita miliki di anak muda. Bagaimana kita itu punya keberanian. Jadi saya katakan enggak apa, jadilah liar, bebas, berani tetapi tetap santun ya. Jadi bagaimana di usia muda itu kita bisa menghasilkan karya yang mempesona. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Begitu Mata Rijal. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Gamal. Pak Rijal. Pak De siap Pak De? Saya mumpung ada Dr. Gamal ini. Boleh? Saya sebenarnya kesini mempercepat pulang dari Freeport karena Dr. Gamal. Alena beliau? Alena beliau. Dok, saya ini gelisah dok. Di Cina sudah 4 generasi kebijakan satu anak. Berarti buyutnya tidak punya saudara, tidak punya sepupu. Neneknya tidak punya saudara, tidak punya sepupu. Orang tuanya tidak punya saudara, tidak punya sepupu. Dia sendiri hidup sebatang kara, tidak punya saudara, tidak punya sepupu, tidak punya tante. Dan itulah yang menyebar di seluruh, ya anggaplah kita ambil 200 perguruan tinggi terbaik di dunia sekarang. Hampir kesemuanya kan didominasi teman-teman kita dari Chinese. Bagaimana egoisnya orang ini, anak satu-satu saja di kalangan keluarga kita, bagaimana egoisnya. Dan inilah akan menyebar di seluruh dunia, memimpin berbagai perusahaan. Yang kata tanda petiknya adalah bebal. Terus generasi kita mempersiapkan generasi kita untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Gimana itu dok? Saya ini lagi gelisah. Sementara mereka yang menyebar ini yang perfect sekali. Yang sangat tertutup. Yang susah menerima input dari luar. Karena dia merasa bahwa ketika saya salah melangkah, ketika salah berbuat, maka selesai. Wassalam saya. Baik. Makanya mungkin Cina sangat produktif. Sangat produktif. Dan sangat selalu memproduksi sesuatu yang murah, teknologi tinggi. Mereka ini semua sudah dilengkapi dengan bahasa Inggrisnya pasti bagus lah. Walaupun bahasa Inggrisnya bagus, tapi kalau kita ngomong sama dia pasti dijawab pakai bahasa Cina. Bahasa codingnya bagus, bahasa statistiknya bagus, ilmu psikologinya bagus. Mereka datang ke Makassar sekolah, sebenarnya bukan cari ilmu. Dia belajar budaya kita, dia belajar bahasa kita. Artinya dia belajar sosial kita. Pertanyaannya kemudian, anak-anak muda kita ini siapkah berhadapan dengan generasi seperti ini? Oke, tanggapan khusus mohon dari sebagai dokter kasih solusi saya dok. Iya, ini toseng Alena beliau. Iya, ini kalau bahasa Jawanya tuh nguyahi banyu segoro ini Pak. Jadi ngasih garam ke lautan ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, itu yang pertama ya. Iya. Jadi yang kedua begini, saya sangat
suka dengan narasi yang Pak Zakir sampaikan tadi ya. Nanti mungkin moderator juga harus menjawab ini. Jadi jangan cuma bertanya terus dari tadi ya. Siap. Andra Sakin. Begini, sekarang itu memang kita rindu saya katakan. Sosok pemuda dari Indonesia yang punya karya nyata di masyarakat dan punya pencapaian yang mengagumkan. Bahkan saya katakan, saya punya hipotesa dan keyakinan bahwa di 15-10 tahun mendatang, pemimpin itu tidak lagi lahir hanya dari partai politik, ormas besar ataupun kepala daerah yang sukses. Tapi dari anak-anak muda yang punya karya nyata dan berdampak besar di masyarakat. Itu pertama. Lalu kedua, ini soal bagi saya bagaimana di Indonesia ini sampai pada sebuah momentum ya, yang mungkin linkage dengan ini saya ingin bawa dalam sebuah kondisi perkembangan dulu. Jadi begini, peradaban itu menunjukkan contoh ya, kondisi kita sekarang sama seperti kondisi Jepang tahun 1950. Dari sisi apa? Proporsi penduduk. Sekarang jumlah usia produktif kita, usia 15 sampai 64 tahun itu sekitar 67%. Tahun 50 di Jepang jumlahnya 59%. Apa yang terjadi dalam 20 tahun? Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Uni Soviet. Dan sejarah membuktikan negara yang melalui bonus demografi selalu mencapai perkembangan pesat dari PDB mereka. Kita sebut Jepang ketika bonus demografi berakhir PDB-nya 18.000. Hong Kong, Korea, Singapura pun sama di angka 16.000, 12.000, 11.000. Dan kita masuk momentum ini. Tapi tidak lama, ini sekitar 15 tahun mendatang. Bahkan 2020 sampai 2035 jumlah orang tua akan meningkat 5,8%. Kita akan melalui aging population. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi tadi ya, kita akan sampai menjadi negara yang tua sebelum kaya. Nah, ini linkage dengan apa yang disampaikan Pak Zakir tadi ya. Jadi apa sih bonus demografi? Saya ingin masuk ke sana sebelum saya masuk dalam konsepsi utama kita. Bahwa ketika pertumbuhan ekonomi, jadi the economic growth ya, caused by shift perubahan demografi penduduk. Itu kenapa bisa? Karena jumlah tabungan orang anaknya sedikit. Sehingga mereka punya tabungan lebih banyak, sehingga bisa dipakai untuk kesehatan dan pendidikan. Lalu kedua, uang di bank lebih banyak atau kapital nasional lebih banyak, uangnya berputar lebih banyak. Dan yang ketiga, orang usia produktif jumlahnya lebih banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini sebetulnya soal kenapa kita menggunakan Pancasila atau kenapa kita meyakini Indonesia. Karena kita yakin bahwa prinsip Indonesia akan membawa kehidupan kita lebih baik. Sebagaimana mereka yakin bahwa budaya-budaya mereka, pemikiran-pemikiran mereka, karakter-karakter mereka akan membuat kehidupan mereka lebih baik. Sehingga ini adalah tanggung jawab moral kita sebetulnya. Untuk bagaimana kita membuktikan bahwa pemikiran kita, karakter kita, budaya kita, ideologi kita, itu adalah sebuah tanggung jawab moral yang harus kita buktikan. Jadi begini, cobalah berpikir untuk menampilkan keindahan Indonesia lewat pribadi-pribadi kita. Cobalah berpikir untuk, ini pernah sama seperti begini, kita bicara masalah Pancasila. Terus ada sebuah kesenjangan. Orang luar datang ke Indonesia, misal kita bicara soal Pancasila di Eropa. Sampai gitu kita ke Indonesia, kita ajak orang Eropa ke Indonesia. Kita bicara keadilan sosial, sampai Indonesia dia kaget. Ini rumah besar sekali, sampingnya ada orang yang rumahnya kumuh sekali gitu. Loh, berarti kan akan lahir sebuah kalimat atau makalah ya. Bahwa keindahan Pancasila ditutupi oleh orang-orang Indonesia ketika kita tidak bisa mengamalkannya. Atau keindahan Indonesia ditutupi oleh orang-orang kita. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang seharusnya melahirkan sebuah diskursus dan tanggung jawab moral kepada kita untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi sama ketika kita bicara masalah apapun ya, ini hanyalah satu di antara berbagai masalah yang kita hadapi. Mau bicara masalah kesenjangan tadi bisa, masalah pendidikan ya. Bayangkan PISA setiap 3 tahun mengevaluasi dari OECD itu. Kita selalu peringkat 10 terbawah dari reading science matematik kita. Mau bicara masalah kesehatan, 1 dari 3 anak kita stunting. Stunting apa? Gagal tumbuh. Akhirnya IQ turun 11 poin, pendapatan turun 22%, menurunkan PDB negara 3%, memberikan kerugian ekonomi 300 triliun. Jadi saya pikir semua masalah itu sama. Akhirnya adalah terima kasih Indonesia punya banyak masalah. Jadi kita punya peluang yang besar untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi tugas kita bukan memberikan kritik ya. Anak muda dari bangsa lain boleh memberikan kritik tapi tidak dengan kita. Tugas kita menghadirkan sebuah solusi. Jadi jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri. Gunakan teknologi untuk berkelahi melawan ketidakadilan. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik. Dan tunggu, saya minta pendapat moderator ya. Jadi tanggapannya soal pertanyaan Pak Zakir tadi apa kira-kira? Silakan. Kalau pendapat saya kira tidak jauh berbeda dengan Dr. Gamal, Udin Said. Saya kira kita satu perguruan lah kira-kira. Kita satu bahan bacaan sehingga memang sudah terjadi balance yang bagus kira-kira begitu dok. Dok, sebelum saya lempar ke para peserta audiens,
Bagaimana ceritanya sehingga jatuh hati pada tahun 2018 masuk dalam dunia politik? Tolong dong di-share. Ini jujur saya sedang melakukan depolitisasi dalam 4 bulan terakhir ya. Yeah. Saya begini, ini profesor saya dulu di kampus pernah bilang, if you get a scientific position, it's easy for you to get political position. Begitu, satu itu. Kedua, dan itu saya buktikan ya, saya walaupun saya berapa bulan terakhir itu, mulai posisi elit partai politik, juru bicara partai politik ditawarkan. Posisi elit ini ya, saya sebut 3 posisi sekum, bendung, ketum. Ada 1 posisi yang di offering ke saya dari partai. Walaupun saya dari Malang, usia masih 30 tahun dari kota Malang dan bukan orang ibu kota. Bahkan kalau mau bicara masalah kepala daerah ya, mulai di beberapa daerah di Jawa ya, itu di offering. Bahkan sampai kemarin itu 3 orang masih telepon untuk maju. Tetapi begini, saya man on mission. Kenapa saya ingin tarik lagi kembali ke sana? Saya ketemu yang Habibie bilang begini, I'm not a politician, I'm a technocrat. But I'm survive in a politic. Saya coba pahami kata survive ini kan bisa kita artikan apakah berjuang atau bertahan ya. Mungkin di dunia perpolitikan. Tetapi begini, kenapa anak muda harus berpolitik? 1 tanda tangan lebih baik daripada 1000 orang berteriak di jalan. Kamu demo sampai 5 hari, itu kalah dengan kamu menjadi seorang kepala daerah. Itu prinsip pertama. Lalu kedua, konteks pengabdian. Tidak ada tentakel yang lebih besar dari pemerintah untuk bisa memberikan perubahan. Sebut saja Mas Chandra yang saya kagumi ya, luar biasa. Saya jujur Mas, saya sudah keliling ke hampir semua provinsi kecuali Papua, Pak Zakir. Yang Pak Zakir itu saya ketemu banyak anak muda dan Mas Chandra orang yang punya karakter, lalu punya misi yang kuat ya, dan saya bisa rasakan ketulusannya untuk mengabdi dengan teman-teman. Dan saya pikir jaga itu Mas, itu mahal sekali. Jadi di zaman penuh ketidakpercayaan dan mahalnya kesetiaan hari ini ya, karakter-karakter seperti ini sangat akan punya pengaruh besar di masyarakat. Lalu ketiga, saya akan kembali lagi ke konteks tadi. Tidak ada tentang aja, Mas Chandra ini sudah bekerja keras mungkin di 38, 33 kan. Sebesar apapun resource kita private sector ataupun NGO, itu akan kalah dengan resources pemerintah gitu, untuk melakukan sebuah perbaikan. Jadi anak muda itu harus punya insting untuk meluaskan dampak. Jadi contoh mulai dari belajar. Kenapa kita belajar? Bukan karena kita ingin sukses atau kita ingin berhasil atau kita ingin pintar. Tapi semakin cerdas kita, semakin banyak masalah yang kita selesaikan. Semakin berwawasan kita, semakin banyak inovasi yang bisa kita bangun. Jadi anak muda harus masuk memang. Supaya kita tidak menjadi objek politik. Dan memang sebetulnya I'm not a politician, saya ini sosiopreneur. Saya ini jujur tidak sama sekali terlibat ya. Tapi kenapa akhirnya 2018 saya mau berpolitik? Perceived injustice. Perasaan apa yang muncul ketika ada seorang petugas ya, pejuang anti korupsi disiram air keras tapi tidak dibuktikan. Perasaan apa yang muncul ketika banyak masyarakat kita kan tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Pasti kita ingin melakukan sesuatu kan. Jadi rasa ketidakadilan itu ya yang saya pikir menjadi motivasi yang membuat kita rela berkorban lebih besar, berdarah-darah dan berkeringat lebih deras. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Dr. Gamal Albin Said. I am not speakers, I am moderator, but I am survived from speakers knowledge. Kira-kira begitu juga. Kira kapan tidak tahu ke bahasa Inggris ini. Terima kasih nice people, alright baby. Sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.